Jemaah. Meskipun semua orang yang ada di aula terlihat tenang setelah Ya Fei mengumumkan harga awal, namun tak lama kemudian, seorang pemuda yang terpancing oleh Ya Fei buru-buru berteriak, 16,000. Seketika setelah meneriakkan penawarannya, pemuda berwajah sedikit pucat itu mencoba untuk bersikap anggun dengan berpura-pura menunduk pada Ya Fei. Namun, ia melupakan fakta bahwa matanya memperhatikan dada Ya Fei dengan penuh nafsu. Sambil mencibir pemuda yang pikirannya jelas tertuju pada tubuhnya dalam hati, Ya Fei tetap tersenyum menjaga ekspresi wajahnya dan bertanya pada orang-orang yang berada di ruang lelang, "Apa ada tawaran lain? Apakah ada penawar lain?" 17.000, 19.000. Kerumunan orang yang ada di bawah panggung terdengar ramai dengan orang-orang yang meneriakkan penawaran mereka setelah penawaran harga awal. Penawar pertama tampak malu setelah penawaran awal yang dia teriakkan dihajar 2 atau 3 orang lainnya sehingga membuatnya segera kembali duduk. Mendengar penawaran yang tiada henti, Xiao Yan merasa kaget dan hanya bisa menghela napas terkejut. Ternyata keinginan para pembeli itu untuk mendapatkan obat dasar jauh lebih tinggi dari yang dia duga. Tampaknya, membiarkan rumah lelang primer menyebarkan berita mengenai keberadaan obat dasar menjadi keputusan yang cukup bijaksana. 3 klan besar yang hadir di rumah lelang hari itu berperan sebagai penonton yang menyaksikan pelelangan obat dasar, sehingga semakin memberi kesempatan pada pihak yang lemah untuk memperebutkan obat tersebut dengan harga berapapun yang mereka tawarkan. Mereka semua ingin merebut obat dasar tersebut, karena bagaimanapun, keberadaan obat mujarab seperti obat dasar, yang dapat meningkatkan doki seseorang, merupakan obat yang sangat susah didapatkan bahkan di seluruh kekaisaran Jiama. Setelah setengah jam dari harga yang disebutkan, obat dasar pertama terjual setelah penawaran mencapai 47,000. Melihat ekspresi bahagia pada wajah pembeli gendut tersebut, Xiao Yan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak menyangka akan ada orang yang menginginkan obat dasar melebihi ayahnya. Padahal dia hanya membutuhkan sekitar 1.000 koin emas untuk membuat sebuah obat dasar. Tapi pada pelelangan ini, 1 botolnya bisa terjual 10 kali lipat dari harga tersebut. Dengan keuntungan sebesar itu, Xiao Yan hanya bisa menelan ludah. Xiao Yan mempertimbangkannya selama beberapa saat sambil menggaruk dagunya dan mengedipkan mata. Seandainya ia tidak pernah bertemu dengan Yao Lao, akankah dia bisa merasakan kemewahan mengonsumsi obat dasar setiap hari seperti yang dia lakukan kemarin? Melihat obat dasar pertama telah terjual dengan harga tinggi, Ya Fei hanya bisa menghela napas lega dan berpikir dalam hati, dengan harga setinggi itu, akankah alkemis misterius itu puas? Akan sangat bagus jika alkemis misterius itu memiliki kesan yang sedikit lebih baik pada rumah lelang primer. Setelah menggelengkan kepala atas pemikirannya sendiri, Ya Fei segera berbalik melihat semua orang yang memenuhi rumah lelang. Dengan tertawa, dia menatap botol giok putih di tangannya. 6 obat dasar berikutnya akan dibagi dan dijual dalam 3 set dengan masing-masing set berisi 2 botol. Masing-masing set akan dijual dengan harga mulai dari 30,000 emas. Mengamati masing-masing set yang terdiri dari 2 botol obat dasar, semua orang seketika terdiam. Selama beberapa saat, mereka memandang pemimpin 3 klan besar yang berdiri dalam jarak jauh. Tapi meski hanya memperhatikan 3 klan tersebut dalam waktu singkat, mereka menyadari bahwa 3 klan itu hendak bergerak. 31,000. Setelah terdiam selama beberapa saat setelah harga awal diumumkan,
Jialai Bi, ketua klan Jialai, kemudian perlahan-lahan menyebutkan tawarannya. Hehe, Jialai Bi, apakah metode Qi yang kau beli sebelumnya telah menghabiskan harta yang dimiliki oleh klanmu? Bagaimana mungkin kau menjadi begitu pelit sekarang? Apa kau bahkan memiliki 1000 emas saat ini? Aobaba tiba-tiba mencemooh setelah mendengar harga yang ditawarkan oleh Jialai Bi. Dengan wajah sedikit berkedut, Jialai Bi memelototi Aobaba dengan satu mata. Alih-alih membalas penghinaan itu, ia berbalik menatap dingin botol giok putih yang dipamerkan di atas panggung. 35,000, teriak Aobaba. Dia mengajukan tawarannya sambil menatap mengejek pada Jialai Bi. 38.000. Jialai Bi mengikutinya. 45.000. Aobaba terus memprovokasi ketua klan lawannya itu. 50,000. Saat harga ini disebutkan, tangan Jialai Bi mulai gemetar. Meskipun sulit baginya untuk mengakui, seperti yang Aobaba katakan sebelumnya, klan Jialai telah menghabiskan tabungannya selama beberapa tahun untuk membeli metode Qi level Xuan tinggi. Jadi akhir-akhir ini, pendapatan klan Jialai telah menyusut lebih dari 20% sampai 30%. 55.000, 56.000. Penonton lainnya hanya bisa menghela napas menyesal saat melihat keduanya. Bahkan jika mereka cukup memiliki uang, mereka tetap tidak memiliki kekuatan untuk menantang ketiga klan besar tersebut. Bagaimanapun, masing-masing klan dari ketiga klan besar di kota Wutan itu setidaknya memiliki praktisi dengan tingkat dadoshi yang kuat. Meskipun kekuatan ekonomi adalah pilar penting yang mendukung klan, jika tidak ada kekuatan militer untuk melindungi kekuatan ekonomi ini, bahkan dengan kekayaan dunia, mereka tetap tidak akan menjadi pihak yang kuat. Oleh karena itu, seluruh penonton dengan bijaksana menghindari kemungkinan terlibat dalam pertempuran lelang antara dua klan ini, sambil sesekali melirik ke arah klan Xiao yang masih duduk tenang di tempatnya. Ketika harga obat dasar mencapai 73,000, Jialai Bi dengan wajah pucatnya akhirnya mengundurkan diri dari persaingan lelang tersebut. Dengan keadaan klannya saat ini, ia tidak dapat terus-menerus menghambur-hamburkan uang. Menatap wajah pucat Jialai Bi, Aobaba menarik tubuhnya mundur dengan gembira. Senyum cemerlang menerangi wajahnya. Sementara keduanya bersaing, Ya Fei mengamati dari panggung sambil mempertahankan senyumnya yang memikat. Tatapannya seperti serigala yang mengincar domba gemuk. Ketika harga lelang telah mencapai akhir, Ya Fei dengan enggan membiarkan palu kecil di tangannya memukul ke bawah. Ketika Ya Fei kembali menyodorkan satu set yang berisi 2 botol obat dasar, Xiao Zhan yang diam akhirnya bergerak. Sebelum orang lain mengajukan penawan, Xiao Zhan mengeluarkan suaranya dengan nada acuh tak acuh dan membuat Jialai Bi yang sedih semakin depresi. 70.500. Terdengar suara yang penuh dengan tekad untuk menang bergema tegas di seluruh aula. Ya Fei yang berada di atas panggung bahkan terkejut oleh teriakan Xiao Zhan. Setelah beberapa saat dia kembali memulihkan dirinya dari kebingungan, dia akhirnya tersenyum dan bertanya, apakah ada yang lain? Duduk di kursinya, Jialai Bi melotot tajam pada Xiao Zhan yang tersenyum, mengutuk marah pada dirinya sendiri. Brengsek. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin klan Jialaiku terjatuh dalam keadaan yang memalukan ini? Jialai Bi menggertakkan gigi dengan mata penuh amarah. Lalu dia tiba-tiba berteriak dengan suara penuh kegetiran. 85,000. 95.000.
Bahkan tanpa mau melirik pada Jia Laibi, Xiao Zhan melambaikan tangannya, memberi kesan bahwa dia lebih dari mampu memberikan harga yang lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh Jia Laibi. Melihat Xiao Zhan begitu bertekad memenangkan lelang, ujung bibir Jia Laibi berkedut. Namun orang bisa melihat jauh ke dalam matanya. Dia mencibir dengan senang hati. Meskipun dia sedikit ragu, sambil mengeraskan rahang, dia berteriak, 100,000. Mendengar tawaran Jia Laibi, semua orang yang ada di ruangan heboh. Menggunakan 100,000 koin emas untuk membeli 2 botol obat dasar itu sangat gila. Jelas-jelas merupakan kerugian besar. Dengan cermat meneliti Jia Laibi yang tampak seperti siap bertempur sampai mati, Xiao Yan tersenyum ringan. Menggelengkan kepalanya, dia berbicara pada Sun Er dengan suara rendah. Aku bertaruh jika ayah menawar sekali lagi, orang itu akan mencuci bersih tangannya dari transaksi pecundang ini. Sun Er mengedipkan bulu mata panjangnya. Dia tidak begitu memperhatikan pertikaian di antara kedua orang itu dan agak kaget. Dia berkata, tapi dia tampak seperti sangat menginginkannya. Hehe, Xiao Yan tersenyum. Ia tidak perlu berkata apa-apa lagi. Setelah mendengar penawaran terakhir Jia Laibi, Xiao Zhan yang duduk diam di barisan depan, tiba-tiba berdiri kemudian menatap Jia Laibi dengan tampang geli. Detik berikutnya, perkataan Xiao Zhan yang dia ucapkan sambil menyeringai tiba-tiba membuat Jia Laibi tertegun. Kau menang. 59 akhir dari pelelangan. Penterjemah, Wave Literatur Editor, Wave Literatur. Ketika perkataan tersebut keluar dari mulut Xiao Zhan, semua orang yang ada di dalam aula terdiam. Beberapa saat kemudian, satu persatu, tatapan semua orang berbalik menatap Jia Laibi yang tampak pucat. Merasa gembira atas malapetaka yang telah menimpanya. Haha, 100.000 koin emas untuk 2 botol obat dasar. Orang ini benar-benar royal. Melihat wajah Jia Laibi yang mengeras, Xiao Yan menundukkan kepalanya, menyembunyikan senyum nakalnya sambil menggumam pelan. Melihat kegembiraan Xiao Yan, Sun Er tersenyum dan, sambil tertawa pelan, dia berkata, biasanya, ramuan obat mujarab peringkat kedua harganya paling mahal 30,000 emas. Obat dasar memang ramuan ajaib yang mampu meningkatkan kecepatan pelatihan Douziki dan relatif langka. Sehingga wajar jika harganya lebih tinggi dibanding ramuan tingkat kedua lainnya. Namun, menghabiskan 100,000 emas untuk membelinya, Jia Laibi benar-benar royal. Xiao Yan tertawa sambil mengangguk setuju. Dia menjilat bibirnya kemudian tersenyum dan berkata, jika sebotol obat dasar tingkat 2 bisa dijual dengan harga puluhan ribu emas, bukankah itu artinya para alkemis hebat akan sangat kaya raya? Di wilayah ini, alchemy memang adalah profesi yang paling kaya. Dan ini adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri, bahwa setiap alkemis memiliki harta benda yang begitu banyak. Sun Er tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Mengalihkan tatapannya pada obat dasar di atas panggung. Dia melanjutkan, ketika seorang alkemis naik level, mereka tidak akan sering-sering melelang produk mereka. Sebaliknya mereka lebih suka untuk barter dengan sesuatu, karena uang tidak lagi memiliki nilai bagi mereka. Barter. Alis Xiao Yan terangkat. Sejurus kemudian dia sedikit paham mengapa Yao Lao bisa memiliki simpanan harta rahasia yang begitu melimpah. Ya, mereka menggunakan sesuatu seperti teknik Dou, metode Qi,
bahan-bahan alchemy yang langka atau sari monster level tinggi untuk ditukar dengan pil ramuan mereka. Saat Sun Er melanjutkan perkataannya, sudut bibir merahnya miring ke atas, membentuk senyuman. Karena itu, banyak yang mengatakan kalau alkemis adalah profesi yang paling membuat iri. Semua orang bermimpi untuk menjadi seorang alkemis. Meski mimpi-mimpi itu kemudian seringkali hancur karena syarat yang begitu berat dan tidak dapat dijangkau. Melihat Sun Er yang penuh sesal, Xiao Yan menggosok hidungnya, berterima kasih atas perubahan jiwanya. Memutuskan untuk tidak melanjutkan pembicaraan tersebut, Xiao Yan mengalihkan pandangannya menghadap Jia Laibi yang pucat. Di sisi lain, Jia Laibi yang terkejut dan mendadak linglung atas perkataan Xiao Zhan, menatap bodoh pada Xiao Zhan yang begitu mudah menyerah pada perang tawar-menawar dengan ujung mata yang berkedut tak percaya. Rasanya waktu berlalu begitu cepat sebelum kemudian dia akhirnya tersadar. Dengan serak, Jia Laibi berkata, "Brengsek, kau menipuku lagi. Kau hanya berpura-pura menawar dan ingin mendapatkan obat itu. Hehe, bukankah kau mencoba melakukan hal yang sama? Kecuali kalau baru-baru ini pikiranmu terganggu dan sikapmu itu sangat palsu." Xiao Zhan tertawa puas sambil berkata dengan nada penuh ejekan. "Bagus, bagus, sangat bagus, benar-benar bagus. Kau memang yang terbaik Xiao Zhan. Aku, Jia Laibi akan mengingat kata-kata itu." Jia Laibi terkesiap mendengus marah. Tatapannya berubah dingin dan mematikan. Xiao Zhan mengabaikan ancamannya. Dengan mencemooh ia berbalik menghadap Ya Fei dan berkata, "Nona Ya Fei, mari kita mulai pelelangan terakhir." Menganggukkan kepalanya, Ya Fei tersenyum sambil mempertahankan raut mukanya. Namun di dalam hati, dia menertawakan kejadian ini. Lelang ini benar-benar telah melebihi ekspektasinya. Semakin banyak keuntungan yang bisa didapatkan, maka akan semakin bagus pula. Sehingga akan membuat alkemis misterius itu semakin menyukai rumah lelang ini. Menatap Jia Laibi dengan hormat dan senyum menghibur, Ya Fei kembali membungkuk dan mengambil 2 botol terakhir obat dasar. Melengkapi bibir merahnya dengan senyum yang mempesona, dia mengumumkan, "Saudara-saudara, ini adalah ramuan terakhir." Seperti yang sebelumnya, penawarannya dibuka dengan harga 30,000. Saat melihat ramuan terakhir, beberapa tetua di sekeliling Xiao Zhan gemetar dan segera menatap Xiao Zhan dengan maksud yang begitu jelas. Dengan tenang duduk di kursinya, Xiao Zhan tidak memperhatikan tanda para tetua. Sebaliknya tatapannya mengitari rumah pelelangan, memperhatikan seluruh isi aula. Sebelum kemudian dia dengan nada dingin berteriak, 50.000. Setelah mendengar tawaran Xiao Zhan, wajah Jia Laibi menegang dengan bibir yang spontan terbuka. Namun karena memikirkan krisis keuangan yang dia alami saat ini, ia hanya bisa diam penuh penyesalan. Di sudut lain, Ao Bapa terus menatap Xiao Zhan. Sambil mengerutkan alis dan mengetukkan jari-jari pada punggung tangannya, mata Ao Bapa samar-samar berkedip. Dalam beberapa saat, ia tersenyum samar dan berkata, 55,000. 3 klan besar di kota Wutang memiliki hubungan yang cukup aneh. Masing-masing klan ingin mengalahkan bisnis 2 klan lainnya. Tapi masing-masing klan tersebut merasa takut jika harus melawan klan lainnya. Karena dengan menjaga hubungan klan yang netral, mereka akan lebih diuntungkan dibanding harus memusuhi salah satunya. Namun, jika ada 2 klan yang bergabung, mereka pasti akan saling mencurigai partner mereka.
Jadi mereka bertiga hanya bisa terus-terusan berada dalam hubungan yang rumit ini. Kecuali jika mereka benar-benar yakin dapat memusnahkan pihak lawan. Masing-masing dari ketiga klan besar itu pun saling menyimpan dendam. Karena itu mereka sama-sama tidak ingin kalah dengan pihak lain. Meskipun sebelumnya, Aobapa mengejek dan menertawakan Jia Laibi yang dijebak Xiao Zhan. Namun saat ini ketika Xiao Zhan menawar dan tampak menginginkan obat dasar tersebut, Aobapa siap bersaing dengan Xiao Zhan sehingga klan Xiao bisa rugi besar. Tawaran Aobapa tidak membuat Xiao Zhan mengubah ekspresi wajahnya. Dengan pandangan santai, Xiao Zhan berseru, 65,000. 65,000 sedikit terlalu mahal untuk harga obat dasar pada umumnya. Tapi di dalam hatinya, Xiao Zhan juga paham mengenai persaingan di antara tiga klan tersebut. Jadi tidak mungkin bisa membeli obat dasar tersebut dengan harga yang lebih murah atau bahkan setara dengan harga pasar. Hehe, ki obat dasar. Jadi aku akan memberikan yang satu ini padamu. Setelah Xiao Zhan meneriakkan tawarannya, Aobapa mulai merasa ragu. Setelah melihat kerugian besar yang dialami oleh Jia Laibi, dia jadi lebih hati-hati. Xiao Zhan menatap Aobapa dengan santai di kursinya sambil tertawa. Ekspresi wajah Aobapa tidak dapat ditebak, entah sedang tersenyum atau tidak. Namun bagaimanapun juga, Xiao Zhan tetap mengomel setelahnya. Sialan. Aku harus membayar 10,000 lebih mahal. Bajingan ini sungguh brengsek. Mendengar kata-kata tersebut, Xiao Yan berpikir bahwa kejadian ini cukup lucu. Pada perkelahian seperti ini, apakah memang ada orang yang baik? Jika pihak lawan tidak takut akan berakhir dalam kondisi seperti yang dialami Jia Laibi, ia pasti akan terus menaikkan harga tawaran menjadi lebih tinggi sebelum akhirnya berhenti. Memainkan jari-jarinya, Xiao Yan mengarahkan pandangannya pada Ya Fei di atas panggung, yang baru saja memukulkan palu kecil, menandakan pelelangan telah berakhir. Dalam hati, ia menghela napas lega. Jumlah uang yang akan dia dapatkan dapat digunakan untuk waktu yang cukup lama. Sekarang, tinggal mendapatkan bahan-bahan alchemy yang dibutuhkan Yao Lao untuk membuat serbuk pengumpul ki. Tak lama lagi, aku akan menjadi seorang doze. Xiao Yan menjilat bibirnya dan mendesah panjang. Rintangan pertama dalam perjalanan latihannya telah teratasi.